Qurrata ayun. Sudah siap? Siap. Ini mahasiswanya maksudnya. Siap Ustaz, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sidang skripsi selanjutnya yang kelima ini ya. Ini saudari Qurrata Ayun dengan judul Makna Takdir dalam Al-Quran, Studi Penafsiran dalam Tafsir Al-Misbah. Saya berikan sepenuhnya untuk presentasi, kurang lebih 7 menit. Monggo dipersilahkan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Sidang Ustadz Murdianto dan yang saya hormati Dewan Penguji Dr. Haji Syamsul Hidayat dan Dr. Fajar Pramono, dan yang kami muliakan seluruh jajaran asatidah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Makna Takdir dalam Al-Quran, Studi Penafsiran dalam Tafsir Al-Misbah. Yang pertama, latar belakang masalah. Alasan memilih judul, alasan penulis mengangkat tema takdir dalam penelitian ini karena minimnya pemahaman tentang takdir sehingga muncullah pertanyaan, apakah manusia memiliki kebebasan berkehendak atau perbuatannya telah ditentukan sebelumnya. Sehingga penulis berharap agar kita lebih memahami takdir dan menerima apa saja yang telah Allah takdirkan. Objek penelitian, pemilihan mufasir tersebut, yakni Muhammad Quraish Shihab, dilatar belakangi dengan kitab tafsirnya yang begitu populer di Indonesia. Karya-karyanya pun memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia khususnya. Corak yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah menggunakan corak adabi ijtimai, lalu ditafsirkan dengan bahasa yang lugas dan menarik. Selanjutnya dicari kolerasinya dengan kehidupan sehari-hari seperti pemecahan permasalahan umat yang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Metode penelitian. Jenis penelitian di sini menggunakan penelitian kepustakaan, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan teknik analisa data yakni tematik atau modui. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penafsiran takdir dalam Al-Quran menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Dalam surat Al-Fajr ayat 16 bermakna membatasi, surat At-Thalaq ayat 12 bermakna kekuasaan, surah Al-Insan ayat 16 dan surah As-Sajdah ayat 5 bermakna menentukan, surah Al-Mursalat ayat 20-23 bermakna kendali, surah Al-Maidah ayat 34 bermakna menggugurkan, surah Yasin ayat 39 dan surah Al-Ahzab ayat 38 bermakna menetapkan, dan surah Saba ayat 13 bermakna tetap. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang takdir dalam kehidupan kontemporer. Takdir merupakan ketentuan Allah yang mutlak dan selalu dikaitkan dengan istilah sunnatullah, termasuk dalam membatasi dan memberi rezeki. Karena itulah, segala sesuatu ada kurunnya masing-masing. Namun dalam kehidupan ini, manusia diberi kebebasan dalam berbuat dan bersikap. Namun kebebasan tersebut terbatasi oleh sunnatullah yang berlaku kepada setiap penciptaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih apa yang sudah dipaparkan oleh Saudari Guru Ta'ayun. Selanjutnya kepada Ustadz Dr. Syamsul untuk bisa memberikan sedikit pemahaman atau masukan atau pertanyaan kepada Saudari Guru Ta'ayun. Dipersilakan Ustadz. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ditakdirkan bertemu secara online. Dan mengucapkan barakallahu fikum fiki kepada Guru Ta'ayun yang sudah menyelesaikan skripsinya, dan ini selesai ini juga bagian dari takdir ya Mbak Guru Ta'ayun. Nah, Sedang menjalani takdir ini. Bahwa skripsinya selesai, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang Allah telah mentakdirkan yang baik. Untuk menabil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi takdirnya hari ini takdir yang baik. Amin. Kita amin. bisa menyelesaikan seluruh pendidikan di Ishkarima. Berapa tahun ini, Mbak Guru Ta'ayun? 5 tahun Ustadz. 5 Angkatan tahun. 2016 Ustadz. 2016. Alhamdulillah kalau 5 tahun masih betul-betul aman ya. Saya aman. Alhamdulillah. Aman sekali. Nah, saya ingin tanya dulu. Ini kan bicara tentang takdir dalam tafsir Al-Misbah. Ketika selama belajar di Ishkarima pernah belajar ilmu kalam apa enggak? Belum. Belum ya. Enggak ada mata kuliah ilmu kalam ya? Enggak ada. Enggak ada. Karena takdir ini dalam perbincangan ilmu kalam itu sangat apa namanya? Ya, sangat tinggi tensi pembicaraannya itu ya. Sehingga dari takdir ini banyak macam aliran-aliran. Nah, ini kan mungkin kalau ini tafsirnya tafsir bercorak kalam falsafah itu teori-teori tentang takdir tentu sangat ini. Nanti misalnya ada aliran Qadariyah, ada aliran Jabariyah dalam menafsirkan ayat-ayat takdir. Itu dikaji enggak ketika mengkaji teori, kerangka teori? Karena takdir itu memang ada berbagai macam pemahaman. Dibahas enggak aliran-aliran takdir? Tidak Ustadz. Enggak dibahas ya. Nah, jadi untuk kerangka teorinya pakai apa? Lebih ke makna takdir itu sendiri sama relevansinya. Langsung kepada makna takdir. Nah, makna takdir di sini menggunakan pendekatan apa? Pendekatan muqorin. Pendekatan muqorin. Penjelasannya seperti apa pendekatan muqorin dalam memahami takdir itu? Jadi saya lihat di tafsirnya Ibnu Al-Misbah, kemudian saya simpulkan dengan kehidupan yang sekarang. Soalnya kan di tafsir Al-Misbah juga ciri khasnya selalu mengkaitkan dengan kehidupan yang sekarang, problematika yang sekarang. Begitu. Itu dijelaskan bahwa Mbak Kurota menggunakan pendekatan muqorin, itu dijelaskan di mana itu? Dan kata-kata muqorin di halaman berapa itu muncul? Deskripsi di halaman berapa? Di bab berapa? Ada kata-kata pendekatan muqorin itu? Kalau kata muqorinnya enggak ada Ustadz, kayak disimpulkan saja. Loh, kok bisa dijawab begitu? Jadi apa yang dijawab secara lisan itu harusnya tertulis. Harusnya ada tulisannya.
Jangan di karang-karang ya. Karena pertanyaan muncul kemudian jawabannya langsung mengarang. Jadi jawaban itu sekaligus merupakan uraian yang ada di dalam skripsi, dalam penelitian. Nah, Kalau belum berarti bisa ditambahkan. Jadi kajian teoritik mengenai takdir menggunakan pendekatan muqarrin. Jadi menggali makna takdir dengan pendekatan muqarrin. Muqarrin itu bagaimana? Jelaskan. Ini muqarrin dalam arti membandingkan makna ayat A dan ayat B tentang makna takdir atau seperti yang tadi dijelaskan, makna ayat dikaitkan dengan kondisi real di masyarakat. Kalau modelnya Pak Kures, nah itu dijelaskan itu. Ya. Jadi itu akan memperkaya. Ya, kadang-kadang memang pertanyaan itu bukan sekedar bertanya, tapi itulah masukan. Itu masukan. Kaitan tentang takdir dan kerangka teori. Sebelum kerangka teori, ada studi terdahulu atau penelitian terdahulu. Seperti yang skripsi sebelumnya, saya minta agar skripsi penelitian terdahulu itu tidak hanya bicara atau tidak hanya mengambil dari skripsi saja, tapi perlu mengambil juga jurnal-jurnal ilmiah. Nah, jurnalnya sudah yang diambil belum? Gimana Ustadz? Studi terdahulunya sudah ada yang diambil dari dari jurnal ilmiah atau belum? Artikel belum ada. Belum ada. Itu harus ditambahkan ya. Nah, insya Allah. Jadi memang sekarang trennya seperti itu. Ini loh. Tolong screen-nya di stop, dimatikan punya Mbak Kurta Ayun. Saya tak menampilkan screen saya. Di off-kan. Gimana Ustaz? Stop screen-nya diklik. Layarnya gantian. Stop screen-nya di. Nah. Di studi pendahuluan halaman 4 ya, studi terdahulu. Di sini kan baru skripsi ya. Dan skripsi yang paling lama tahun berapa? Ini ada skripsi tahun 2011. Sekarang tahun berapa? 2021. Sekarang 2021. Ini sudah 10 tahun. Udah terlalu lama ini. 10 tahun. Harusnya cari yang baru. Ya, paling enggak inilah. 2015 oke. Nah, terus 2016, 2017, 2018 gitu ya. Ini 2015 tadi Laila Mutmainnah. Kemudian ada lagi yang berapa tahun ini? Nur Mahmud 2009 ini mahasiswa saya juga. Nur Mahmud 2019 di komparatif. Nah, ini oke 3 skripsi, tambahkan kalau bisa 2 artikel jurnal yang menulis tentang takdir, kajian tafsir tentang takdir. Saya kira banyak itu. Ustaz. Syukur ada jurnal nasionalnya 1, jurnal internasional 1. Iskarima ini kan dikenal mendunia kan, mendunia.
banyak asatid yang diundang dari luar kan. Kalau saya ke Masjid Iskarima itu selalu ketemu masyayikh yang dari luar itu. Dan sehingga artikel jurnal yang internasional bisa diambil yang berbahasa Arab. Banyak itu saya kira untuk kajian tentang takdir menurut pendekatan tafsir Quran. Saya kira ini akan menjadi berkualitasnya skripsi ini, dan nanti kalau dikembangkan menjadi artikel jurnalnya akan lebih berkualitas. Nah, kalau bisa nanti dipetakan skripsi mana yang di artikel jurnalnya cukup diterbitkan oleh jurnal internal Iskarima, yaitu Al-Karima. Tapi mungkin ada yang dikirim ke jurnal lain yang peringkat akreditasinya ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Ya, yang kira-kira bereputasi itu 1, 2, 3, 4. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. 5, 6 itu sudah ya hampir sama dengan nggak terakreditasi lah. Nilainya juga nggak terlalu tinggi naiknya. Tapi kalau 4, 5, 6 itu dengan yang tidak terakreditasi nilainya lebih tinggi ya. Untuk keperluan akreditasi dan keperluan peningkatan jabatan akademik dosen. Nah ini ya, ini kalau bisa ditambahkan ada minimal 1 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional, sehingga menjadi 5 penelitian, 3 skripsi, 2 jurnal. Amin, insyaallah. Nanti bisa tanya-tanya kepada Ustadz apa ini pembimbingnya tadi? Murdianto. Ustadz Murdianto. Nanti kan juga bisa mengangkat Ustadz Murdianto juga sebagai pembimbing, itu kan sekaligus sebagai peneliti juga. Karena karena itu nanti dalam artikel jurnalnya nama pembimbing juga masuk. Apakah menjadi penulis pertama atau penulis kedua, tergantung perannya. Baik, saya akan bertanya sekarang. Tentang metode yang dipakai oleh Mbak Qurrata A'yun untuk membahas makna takdir dalam tafsir Al-Misbah ini sampai bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Gimana? Metode apa yang dipakai? Metode yang digunakan menggunakan metode tematik. Yang pertama, menentukan topik masalah, dalam hal ini seputar takdir, menjelaskan makna secara bahasa dan istilah. Kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Kemudian memaparkan penafsiran ayat-ayat yang dikaji berdasarkan kitab Al-Quran berdasarkan kitab Al-Quran dari kitab tafsir Al-Misbah. Kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan tema takdir, menganalisa hasil penelusuran secara melusuruh, dan menjawab dari rumusan masalah, kemudian menyimpulkan hasil penelitian. Ya, sekarang untuk menentukan ayat-ayat takdir. Ini kan ada ayat-ayat takdir. Kemudian disebutkan di situ ada 132 kali. Kemudian dari itu yang diambil hanya 11 sampel. Gimana caranya itu? Menentukan ayat-ayat takdir dari 132 menjadi 11 itu caranya gimana? Anda lihat yang sesuai dengan ini Ustadz. Rumusan masalah kedua Ana kan relevansi. Jadi yang sejalan dengan yang Ana maksud di penelitian ini. Iya, itu proses
pemilihannya itu gimana? Ana lihat di skripsi-skripsi yang terdahulu sama jurnal, terus Ana padukan dengan yang Ana maksud. Nah, 11 ayat tentang takdir itu, misalnya ya, saya ambil Al-Insan ayat 16, surat Al-Insan ayat 16. Coba tolong dibacakan ayatnya, kemudian isi ayat itu kaitannya dengan takdir apa? Gimana Mbak Qurrata'ayun? Ya, sebentar. Al-Insan ayat 16 tolong dibacakan, kemudian kaitannya dengan makna takdir itu gimana? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, di sini maksud takdir dalam ayat ini yakni Allah mengatur segala urusan dan menentukan kadarnya masing-masing, termasuk dalam kehidupan manusia dan alam. Kemudian direlevansikan dengan kehidupan sehari-hari, ibarat minuman dalam gelas, bila disuguhkan melebihi kebutuhan yang disuguhi, akan menimbulkan kejemuan sehingga tidak terasa lezat. Begitu juga sebaliknya, jika kurang dari kebutuhan, ia tidak melahirkan kepuasan. Demikian juga minuman yang tidak sesuai dengan selera. Seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Nah, dari 11 ayat yang dipilih oleh atau ditentukan oleh Mbak Qurrata'ayun itu, kalau dipetakan ada berapa masalah tentang takdir? Ada Coba dijelaskan sekalian. Mohon maaf Ustaz, Ya. waktunya tinggal 3 menit. Ya, ini di jawaban ini, saya nunggu jawabannya Mbak Qurrata ini sudah selesai. Siap. ya. Jadi di sini intinya takdir itu merupakan ketentuan Allah yang mutlak, mengatur segala urusan termasuk dalam membatasi dan memberi rezeki serta menentukan ukuran pada segala sesuatu. Ya, baiklah, cukup saya kira. Pesan saya tadi untuk menambahkan artikel jurnal ilmiah di studi terdahulu ya, terutama yang bicara tentang takdir dan kaitannya dengan tafsir. Saya kira gitu cukup Pak Murdianto. Saya kembalikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Dr. Samsul yang sudah memberikan banyak masukan sekaligus pertanyaan untuk perbaikan skripsi Saudari Qurrata'ayun. Selanjutnya kepada penguji 2, Dr. Muhammad Fajar Pramono, dipersilakan maksimal 20 menit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya ya, untuk memberikan kontribusi ya dalam rangka untuk penyusunan karya ilmiah ya, skripsi yang lebih baik ya. Dan saya kira banyak hal yang bisa dicatat yang dari Ustaz Samsul tadi ya untuk perbaikan. Dan yang kedua saya ucapkan mabruk ya pada Qurrata'ayun ya sama Ustadz Murdianto yang bersinergis ya untuk menyusun skripsi ini. Dan tentunya nanti kita berharap memberikan manfaat, keberkahan ya. Sekalipun demikian tetap ya ada beberapa catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan oleh penguji yang pertama ya, Dr. Samsul Hidayat. Saya standar aja seperti sebelumnya ya. Qurrata'ayun
asalnya dari mana? Dari Tegal, Ustadz. Ke Tegal ya. Sudah berapa tahun? 5 ya? Oke. 5 tahun. Terus bimbingan sama Ustadz Murdianto berapa kali? Insya Allah lebih dari 10 kali. Oh, sudah 9. Tapi nanti dituangkan ya. Jangan dikarang. Ya. Pertemuan pertama ya tanggal sekian, pembicaranya apa? Ya, sudah ada, Catatan Ustadz. beliau apa, rekomendasinya apa, gitu ya. Nah, Karena nanti kurang dari 10 itu memang seharusnya nggak boleh. Kemudian penting nggak bimbingan itu? gimana, Ustadz? Bimbingan itu penting nggak? Penting banget. Oh, ya. Apa yang antum dapatkan? Ya, banyak pencerahan yang tadinya Ana masih bingung, setelah konsultasi sudah lebih memahami arah pikiran yang Ana mau kaji. Pernah berbeda pendapat sama pembimbing? Alhamdulillah enggak. Lola enggak ya Alhamdulillah malah enggak. enggak dinamis. Nah. Ya maksudnya walaupun berbeda pemikiran tapi kita masih bisa disatukan. Beda gitu, loh Ustaz. antum Tegal saat Murdianto Karanganyar, masa cara beda pendapat. Bisa Ya, dikompromikan, Ustaz. Bisa artinya memang bisa dikompromikan gitu. Ya. Nah, Enggak ada ya lucu no, diem-dieman ya. Oke ya. Saya coba tak sampaikan. Punyanya, kalau saya dalam catatan saya itu memang oke. Setelah kualifikasi ya, praskripsi itu ada ya. Itu apa yang antum peroleh dari Ustadz Firdaus sama Ustadz Murdianto? lebih ke rata kanan, rata kiri, sama penulisan. Sudah di Pulau Awi belum? Sudah, Ustadz. Oh ya. Hanya tulisan 162 itu enggak tahu ya, ini 12 apa beda ini? Kelihatan enggak ini? Fontnya maksudnya. Oh ya, iya, fontnya. Ustadz. Ini kayak Iya, beda. font. Size font. 12 saja bedanya bot ditebalkan nah. sama ini. Oke ya. Terus apa yang perlu diperbaiki apa saja? Tadi yang rata kanan kiri, kemudian karya Muhammad Quraisy Shihab, Terus sama di bagian kata pengantar di spasinya 1. sudah diperbaiki ya. Terus berikutnya? Kemudian di bagian bab 5 tidak ada penutup. Bab 5 kok nggak ada penutup? Halo? Iya. Salah ini. Subnya Ustadz. Bab 5? Subbabnya enggak. Iya. Bab 5 kok malah nggak ada penutup? Malah salah persepsi itu. Coba saya cek. Maksudnya di masing-masing bab kok nggak ada penutup ya? Kesimpulan. Ya kan? Kesimpulan terus saran. Ya sudah. Ya nggak ada. Mas. Saya pikir justru di bab berikutnya itu yang ini. Kemudian saya tertarik kaitan dengan tujuan penelitian tadi apa? Tujuan penelitian untuk mengetahui makna takdir dalam Al-Quran menurut Terus? Muhammad Quraisy Shihab dan korelasi dan relevansinya dengan kehidupan kontemporer. Nah, ini. Padahal metodologinya tadi antum gunakan apa? Metodologinya Mukorin nih. Saya nggak salah dengar antum gunakan istilah mukorin tadi kan? Nah, Apa yang dibandingkan?
Mending tafsir kontekstual gitu. Kira-kira di mana ini? Dibandingkan apanya? Ya. Terus melihat antum itu dari segi kontekstualnya. Jangan relevansinya. Itu coba nanti diperbaiki ya dengan pembimbingnya. Terus ini agak substansi ya. Pertanyaan saya. Soal takdir tadi ya. Berarti orang baik itu takdirnya ditakdirkan oleh Allah ya. Tapi juga ada orang yang tidak baik. Itu takdir atau bagaimana? Berarti penjelasannya bagaimana? Agak berat nih. Silahkan, terakhir aja ini. Ya, sebenarnya kan Allah menciptakan semuanya rata, Ustadz, sesuai dengan fitrahnya. Tapi kan kita sendiri memiliki akal yang bisa kita berpikir bagaimana apa saja yang terbaik buat kita dan apa yang tidak, sehingga itu bisa membuat kita lebih mengetahui bagaimana ke depannya, apakah kita harus berbuat seperti ini atau seperti itu gitu. Dituangkan dalam mana itu? Di bab apa atau dibahas di mana? Atau enggak sempat dibahas di situ? Enggak. Nah. Tapi kan antum, karena skripsi antum judulnya begini, suatu saat juga akan ditanya kan? Oh iya. Ya. Tadi apa penjelasannya? Karena setiap sama-sama dikasih akal, ya kan? Ya, sama-sama dikasih waktu 24 jam. Sama-sama dikasih doman ya, Al-Quran dan Sunnah itu. Sama-sama dikasih waktu 24 jam dalam satu hari. Tapi ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Berarti yang tidak baik tadi apa? Gimana, Ustaz? Kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Padahal sama-sama kan dikasih dikasih akal yang sama, dikasih Quran ya, dan hadis yang sama, dikasih waktu 24 jam yang sama. Tapi yang satu ada yang nggak baik, ada yang satu yang tidak baik. Berarti penjelasannya bagaimana itu? Yang tidak baik. Yang tidak baik berarti belum Allah kasih hidayah. Enggak. Gimana? Gimana? Kan tak kasih pengantar tadi. Sama-sama dikasih akal, sama-sama dikasih hidayah berupa Quran dan hadis ya, berupa sama-sama dikasih ini. Tapi kalau satunya ada yang baik, ada yang tidak. Yang tidak baik itu karena tidak mau kan menggunakan akalnya. Yang tidak baik itu karena tidak mau menggunakan Quran. Yang tidak baik tadi karena tidak menjadikan Islam itu sebagai way of life. Kan ke situ arahnya. Mau sama tidak mau. Yang baik tadi karena mau menggunakan, yang tidak baik karena tidak mau menggunakan. Itu ya. Setuju enggak itu? Setuju, Ustaz. Ya, nanti Ustaz Samsul Hidayat biar. Gimana Ustaz Samsul? Ya, kalau sudah setuju ya bagus. Oke. Siapa Nano? Ustaz Nurdianto. Saya kembalikan waktunya untuk antum. Selamat ya atas segala masukan dan tambahannya kepada Dr. Samsul Hidayat dan juga penguji 2 Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki dalam waktu 14 hari ke depan. Itu yang perlu dicatat oleh Saudari Qurrata Ayun.